gengs, tahu nggak, ekonomi Israel lagi anjlok loh. Melansir dari The Cradle, serangan yang dilakukan Israel ke Gaza itu berdampak besar ke keuangan negara sekaligus pasar kerja dan industri Israel sendiri. Biro Pusat Statistik Israel bahkan ngebuat perbandingan kalau 1 dari 3 bisnis di Israel udah tutup atau cuma berhasil beroperasi di kapasitas 20% aja. Ini terjadi sejak operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober kemarin. Gak cuma itu, Kementerian Tenaga Kerja Israel bahkan ngelaporin kalau 764 ribu warganya jadi menganggur karena harus ngelakuin evakuasi. Kok bisa semasif itu ya efeknya? Kalau kata Bloomberg, ini berhubungan sama pengeluaran perang Israel yang jumlah perharinya mencapai 260 juta US dollar sejak 7 Oktober kemarin. Artinya, sampai hari ini perang itu udah ngebuat Israel boncos anggaran perang sekitar 10,4 miliar US dollar. Belum lagi kalau dilihat dari sisi ekonominya, Israel juga udah rugi 600 juta US dollar per pekannya. Artinya, sampai pekan ke-6 kerugian udah mencapai 3,6 miliar US dollar. Dengan kata lain, gara-gara perang ini Israel udah ngalami defisit anggaran sebesar 397% atau senilai 6 miliar US dollar. Emang boleh seboncos itu? Sampai hari ini nih gengs, Israel disebut cuma bisa ngandalin bantuan militer dan ekonomi dari AS dan Eropa untuk bisa survive di perang ini. Sampai di sini udah paham kan kalau aksi boykot produk-produk yang mendukung Israel itu emang penting banget. Karena emang hasilnya seefektif itu untuk menekan mereka dari sisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bibi nangis darah. Gerakan boikot yang menghantam negaranya menjadikan negaranya Bibi ini, negaranya Benyamin Netanyahu ini mengalami kerusakan parah, ya. Itu dikemukakan dan diingatkan oleh Bank of Israel pada hari Selasa kemarin, pemirsa, yang memperingatkan bahwa beberapa elemen dari usulan amandemen anggaran tahun 2023 dapat merusak posisi ekonomi Israel. Dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyetujui perubahan anggaran untuk akhir tahun 2023 yang disampaikan kepadanya pada hari Selasa oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, ya. Anggaran tersebut disetujui dalam pertemuan antara Netanyahu dan Smotrich bersama dengan Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Yossi Shelley, Jenderal Keuangan Solmi Hessler, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Avi Simchon, dan pejabat lain di Kementerian Keuangan. Berat memang pemirsa, karena ini juga persoalannya pertumbuhannya sudah negatif, ya. Siapa yang mengatakan nggak berat, ya kan? Menghadapi perang saja, tidak diembargo saja, ya, itu sudah poyang-payingan, tekornya banyak, ya. Samalah, namanya perang di mana-mana biayanya berat. Satu tank saja harganya berapa miliar, ya kan? 22 berapa juta US dollar, itu setara dengan ratusan miliar, ya kan? Nah, dihantam oleh El Yassin yang harganya hanya $1.000, coba 1,5 jutaan atau berapa. Apa nggak nangis darah? Dan jumlah tanknya itu berapa yang kena? Belum lagi bagaimana harus merawat pasukan-pasukannya dan seterusnya. Ini satu sisi secara normal, walaupun tidak tidak diboikot. Nah, bayangkan negara ini mendapatkan boikot dari gerakan boikot internasional, termasuk boikot di Indonesia, Malaysia, negara-negara Islam, ya. Gerakan-gerakan BDS, boikot, ya, divestasi dan sanksi. Habis ini. Ya, siapa yang bisa melawan? Bahkan negara-negara yang ada di Amerika pun tanpa harus menyebut bahwa dirinya Muslim, ya, warga ya maksud saya, ini juga bisa melakukan boikot seperti itu. Berat sekali yang dihadapi oleh negaranya Bibi ini.
ya, sementara seminggu yang lalu sudah drop 2,6% year on year. Itu artinya bukan hanya resesi, tapi apa istilahnya ya, kehancuran lah, kerusakan ekonominya itu, ya. Nah, gerakan apalagi sekarang ini ya, seruan gerakan boikot terhadap produk dari dan pendukung Israel itu gencar di seluruh dunia. Ini seiring dengan serangan negaranya Bibi ini yang membabi buta, bertubi-tubi, ya, bahkan nyerang rumah sakit, bayi korban banyak banget, ya, dan itu membuat marah seluruh dunia. Bahkan Spanyol sendiri, ini negaranya udah memutuskan hubungan diplomatik. Padahal Spanyol dulu itu juga ganasnya bukan main. Ya, abad-abad 17, 18 itu kan. Nah, akibatnya apa, pemirsa? Ya, sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot, ya, ketar-ketir lah, nangis darah. Mereka memberikan klarifikasi karena gerakan boikot dilaporkan sudah berdampak pada kurangnya jumlah pelanggan. Ya, mereka sendiri sih yang sok pamer, ya, ngirim makanan ke pasukannya Bibi begitu kan, bikin marah. Nah, ketika dibalas oleh orang dan siapapun di antara kita, ikuti semampu kita. Sementara ulama juga sudah membuat keputusan akan mencabut, ya, lisensi halal. Ya, jadi barang-barang itu kalau dicabut kehalalannya, ya mungkin karena materinya halal, tapi secara prosedur menjadi tidak halal. Ya ibaratnya seperti orang makan hasil korupsi kan begitu. Ya, mungkin yang dimakan nasi, tapi kalau nasinya hasil mencuri, ya, hasil melakukan penindasan terhadap negara lain, ya itu sama saja. Dan ini sikap ulama yang luar biasa. Nah, sekedar gambaran pemirsa, ya. Meskipun sekarang ini belum ada laporan terbaru secara real atau objektif, karena bisa jadi banyak hal yang disembunyikan oleh negaranya Bibi ini, Benyamin Netanyahu ini, ya. Namun menurut laporan di laporan Al Jazeera, ya, pada tahun 2018, ya, mengungkap bahwa gerakan boikot berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar 11,5 triliun atau 180 triliun. Itu 2018 lalu. Tidak ada, itu hanya kasus-kasus kecil lah, individual, sporadis. Lah, ini perang masif yang dibom itu rumah sakit macam-macam seluruh dunia, bisa jadi 10 kali lebih besar dari ini. Dan apakah kemudian Amerika dengan mudah akan memberikan sumbangan kepada Israel? Belum tentu. Dia juga akan dihadang oleh para pembayar pajaknya sendiri. Tidak mudah bagi Amerika juga. Nah, itu contohnya adalah ketika Partai Republik mau meloloskan 11 triliun apa berapa, 11 miliar US dollar juga, kemudian dibatalin oleh Partai Demokrat. Ya, karena Partai Demokrat takut juga kalau mereka sampai meloloskan bantuan itu sampai ke negaranya Bibi itu, dia akan kehilangan dukungan suara. Ya, walaupun tidak ikhlas atau apa, tapi kehilangan dukungan suara. Apa artinya? Dan karena itulah mereka memperhatikan masa pendukungnya itu dalam mengambil keputusan. Ya, jelas bahwa negaranya Bibi ini khawatir terhadap dampak kerugian ini. Jadi kalau ada politisi di Indonesia yang mengatakan nggak ngaruh, boikot kata siapa, mungkin mereka itu nggak ngerti aja, ya kan? Menganggapnya nggak ngaruh banget. Bayangkan 2 miliar rakyat Muslim di seluruh dunia memboikot produk, ya, bahkan kalau kita lihat seperti McD, ya kan, Coca-Cola sudah mulai teriak-teriak. Bagaimana nggak ngaruh, ya, menjerit mereka itu dan bibinya nangis darah. Kenapa pemirsa? Karena bisa jadi sebelum perang selesai, ya, dia di-KO dulu oleh rakyatnya karena membawa negara ini terperosok dalam kesengsaraan hidup, bahkan eksistensinya. Bila taufik wal hidayah.